Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fuel pump atau pompa bahan bakar pada kendaraan. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah kita bahas tentang materi fuel pump atau pompa bahan bakar, diharapkan siswa dapat mengetahui apa fungsi dari pompa bahan bakar atau fuel pump, jenis dan cara kerja dari pompa bahan bakar tersebut. Baiklah, langsung ke pembahasan materi. Apakah fungsi dari fuel pump pada kendaraan? Pada kendaraan yang masih menggunakan konvensional atau karburator, fungsi dari fuel pump ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Sedangkan untuk kendaraan yang sudah menggunakan electronic fuel injection atau EFI, pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju ke injektor. Pada kendaraan, biasanya letak tangki berada pada belakang kendaraan, sedangkan mesin berada pada bagian depan, sehingga pada sistem bahan bakar diperlukan sebuah komponen untuk bisa memompa atau menyalurkan bahan bakar dari tangki ke mesin, yaitu ke karburator atau ke injektor. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari fuel pump. Pada kendaraan ada dua jenis pompa bahan bakar, yaitu tipe mekanik atau jenis mekanik dan jenis elektrik. Pada jenis mekanik ini, untuk menggerakkan pompa bahan bakar masih membutuhkan tenaga mesin, yaitu di mana pompa bahan bakar ini digerakkan oleh poros knob atau camshaft. Camshaft ini akan menggerakkan bagian rocker arm pada pompa bahan bakar yang menyebabkan terjadinya pemompaan bahan bakar dari fuel filter menuju ke karburator. Selain digunakan pada kendaraan konvensional, pompa bahan bakar jenis mekanik ini biasanya digunakan untuk kendaraan yang masih menggunakan mekanisme katup jenis OHV atau overhead valve, di mana poros cam atau camshaft ini berada pada tengah, yaitu di bagian blok silinder. Kemudian untuk jenis pompa elektrik ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal atau tipe inline, kemudian internal atau tipe intank. Pada perbedaan jenis pompa bahan bakar elektrik ini, yaitu untuk tipe inline ini biasanya pompa bahan bakar ini diletakkan pada bagian saluran utama pada sistem bahan bakar, yaitu untuk mobil-mobil seperti mobil konvensional, pompa bahan bakar ini diletakkan di antara saringan dengan karburator. Kemudian untuk pompa elektrik jenis intank ini biasanya digunakan untuk mobil-mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik dan letaknya di bagian dalam tangki bahan bakar. Perbedaan antara pompa bahan bakar elektrik dengan mekanik, yaitu untuk pompa bahan bakar elektrik tidak lagi membutuhkan tenaga mesin untuk menggerakkannya. Tetapi untuk menggerakkan pompa bahan bakar elektrik ini adalah perlu aliran arus dari baterai. Pada pompa bakar yang sering digunakan pada jenis pompa elektrik ini adalah untuk tipe eksternal ada tipe plunger, tipe rotor, dan tipe membran. Sedangkan untuk tipe eksternal itu yang sering digunakan adalah jenis atau tipe turbin. Untuk tekanan yang dihasilkan oleh pompa bahan bakar elektrik ini, tekanan bahan bakarnya lebih besar daripada
jenis pompa mekanik, dan juga karena sebagai penggeraknya adalah elektrik, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada mobil-mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik atau EV, Electronic Fuel Injection. Kemudian untuk pompa bahan bakar elektrik biasanya mempunyai kelebihan getaran yang dihasilkan itu lebih halus daripada yang menggunakan pompa bahan bakar mekanik. Tetapi kekurangannya adalah perawatannya, khususnya pada bagian turbin ini. Biasanya mobil-mobil yang menggunakan EV ini atau yang menggunakan pompa bahan bakar tipe turbin ini, biasanya dalam satu unit ada beberapa komponen seperti saringan, kemudian cylinder gig, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur level atau ketinggian dari atau jumlah bahan bakar yang ada pada tangki. Jadi ketika rusak maka perawatannya akan lebih banyak. Kemudian untuk mobil yang menggunakan tipe intank ini, biasanya kalau terjadi kerusakan pada pompa, untuk mengganti komponen tersebut harus membongkar atau mengambilnya pada bagian dalam tangki tersebut. Kemudian untuk cara kerjanya, untuk pompa bahan bakar mekanik ini, dilihat dari tampilan yang ada pada video, ini adalah langkah kerja dari pompa bahan bakar mekanik. Sebelah kiri adalah langkah pengisapan, kemudian yang tengah adalah langkah penyaluran, kemudian yang ketiga adalah langkah idling. Pada pompa bahan bakar tipe mekanik ini terdapat saluran masuk yang terhubung dengan saringan, kemudian juga terdapat saluran buang yang terhubung dengan karburator. Kemudian pada saluran masuk ini terdapat katup masuk, kemudian juga terdapat katup keluar yang terdapat pada saluran keluar. Kemudian di bawah katup masuk dan katup keluar ini terdapat membran yang berfungsi untuk menghisap dan mendorong bahan bakar yang ada di atas membran tersebut. Kemudian di bawah membran terdapat pull rod yang fungsinya adalah untuk menarik membran pada saat menghisap bahan bakar. Kemudian di bawah membran terdapat pegas. Pegas ini digunakan untuk mendorong membran pada saat membran ini tidak tertarik oleh pull rod. Kemudian di bagian ujung dari pull rod ini akan dihubungkan dengan rocker arm. Dan rocker arm ini akan terhubung dengan poros knob. Nah, pada saat langkah hisap, tonjolan yang ada poros knob ini akan menekan rocker arm. Ketika ujung dari rocker arm ini yang bersentuhan dengan poros knob bergerak ke atas, maka bagian ujung yang terhubung dengan pull rod akan bergerak ke bawah, sehingga akan menarik pull rod. Ketika pull rod tertarik, juga pull rod akan menarik membran atau diafragma. Ketika diafragma bergerak ke bawah, maka akan terjadi kevakuman yang ada pada ruang di atas membran atau diafragma tersebut. Ketika terjadi kevakuman, maka akan terjadi hisapan yang menyebabkan bahan bakar dari saringan akan masuk ke dalam pompa bahan bakar melalui saluran masuk. Bahan bakar yang masuk ke dalam saluran masuk ini akan menekan katup masuk, sehingga katup masuk akan terbuka, sehingga bahan bakar akan masuk dan terhisap ke saluran di atas diafragma. Itu adalah langkah kerja pada saat langkah pengisapan. Kemudian saat langkah penyaluran, yaitu terjadi pada saat tonjolan pada poros knob itu tidak menekan ujung dari rocker arm,
sehingga ujung dari rocker arm ini akan bergerak ke bawah. Pada saat itu maka ujung dari rocker arm yang terhubung dengan pulut akan bergerak ke atas, sehingga tidak menarik, pada posisi ini tidak menarik pulut, sehingga pulut dalam keadaan bebas. Pada saat pulut dalam keadaan bebas, maka pegas ini akan mengembalikan atau akan mendorong diafragma, sehingga diafragma bergerak ke atas. Pada saat diafragma bergerak ke atas, maka bahan bakar yang ada pada bagian atas diafragma akan terdorong dan mendorong katup buang, sehingga katup buang terbuka, sehingga bahan bakar yang terdorong itu akan masuk ke dalam saluran buang dan akan disalurkan ke pompa bahan bakar. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah idling. Langkah idling ini terjadi pada saat bahan bakar yang ada pada ruang pelampung dalam keadaan penuh, sehingga volume atau tekanan bahan bakar yang ada pada ruang diafragma ini memiliki tekanan yang sama dengan tekanan pegas. Pada saat langkah idling ini, katup keluar dan katup masuk dalam keadaan tertutup. Ini disebabkan karena tekanan bahan bakar yang ada pada saluran masuk, kemudian yang ada pada saluran keluar, serta yang ada pada ruang di atas diafragma ini memiliki tekanan yang sama. Bahan bakar yang ada pada ruang diafragma ini akan menekan diafragma, sehingga tekanan bahan bakar dengan tekanan pegas memiliki tekanan yang sama. Pada saat itu pegas tidak mampu mendorong diafragma. Kemudian pada saat idling juga posisi pulut itu pada posisi turun. Karena pulut sudah berada pada posisi turun atau bawah, jadi walaupun rocker arm ditekan oleh poros knob, maka bagian ujung rocker arm yang terhubung dengan pulut itu tidak akan merubah posisi dari pulut. Jadi walaupun mesin berputar, maka kondisi rocker arm ini hanya bergerak naik turun saja. Pada langkah idling ini tidak terjadi pengisapan maupun penyaluran. Pengisapan atau penyaluran ini akan kembali terjadi, yaitu ketika volume bahan bakar yang ada di ruang pelampung berkurang. Ketika berkurang, maka tekanan bahan bakar yang ada pada diafragma pun akan berkurang, sehingga pada saat itu pegas akan mampu kembali mendorong diafragma, sehingga diafragma bergerak ke atas dan mendorong bahan bakar yang ada pada ruang bakar untuk keluar dan disalurkan kembali ke karburator. Kemudian materi berikutnya adalah electric fuel pump atau pompa bahan bakar tipe elektrik. Pada pembahasan mengenai pompa bahan bakar tipe elektrik ini akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah cara kerja dari pompa bahan bakar tipe elektrik ini, silakan simak video berikutnya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.